Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Psikologi Kesehatan. Saya Putri Anissa dengan NIM 2006-20065 yang bertindak sebagai moderator. Kemudian teman saya dengan nama Tara Fitrianti NIM 2006-2025. Psikologi Kesehatan. Psikologi kesehatan menghasilkan upaya atau intervensi supaya orang tetap sehat dan sembuh dari penyakit. Psikologi kesehatan merupakan cabang ilmu psikologi yang menarik dan relatif baru yang memusatkan perhatian pada pemahaman akan pengaruh psikologis terhadap bagaimana orang tetap sehat, mengapa orang menjadi sakit, dan bagaimana respon mereka menjadi sakit. Stres, kesehatan, dan penyakit. Yang pertama ada stres. Stres dapat dirumuskan sebagai tekanan atau ketegangan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari seseorang dengan cara sehat atau tidak sehat, tergantung terhadap faktor-faktor yang menekan. Lazarus dalam Lubis 2009 membagi stres menjadi dua macam, yaitu yang pertama distres, yaitu stres yang mengganggu. Stres ini berintensitas tinggi dan seharusnya diatasi agar tidak berakibat fatal. Yang kedua ada eustress, yaitu stres yang tidak mengganggu dan memberi perasaan semangat. Stres semacam ini ada pada setiap manusia, bahkan prinsipnya setiap manusia membutuhkan stres sejenis ini untuk menjaga keseimbangan jiwanya. Kedua ada kesehatan dan mental. Kesehatan mental dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak yang besar pada kepribadian dan perilaku seseorang. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan anak, atau stres berat jangka panjang. Jika kesehatan mental terganggu, maka timbul gangguan mental atau penyakit mental. Gangguan mental dapat mengubah cara seseorang dalam menangani stres, berhubungan dengan orang lain, membuat pilihan, dan memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri. Beberapa jenis gangguan mental yang umum ditemukan antara lain depresi, gangguan bipolar, kecemasan, gangguan stres pasca trauma atau PTSD, gangguan obsesif kompulsif OCD, dan psikosis. Beberapa penyakit hanya terjadi pada jenis pengidap tertentu seperti postpartum depression hanya menyerang ibu setelah melahirkan. Faktor resiko kesehatan mental. Faktor individu. Yang pertama ada faktor genetik atau konstitusional. Berbagai gangguan mental mempunyai latar belakang genetik yang cukup nyata, seperti gangguan tingkah laku, gangguan kepribadian, dan gangguan psikologik lainnya. Yang kedua ada kurangnya kemampuan keterampilan sosial seperti menghadapi rasa takut, rasa rendah diri, dan rasa tertekan. Resiko kesehatan mental selanjutnya ada faktor psikososial. Di keluarga, ketidakharmonisan antara orang tua dengan penyalahgunaan zat, gangguan mental pada orang tua, ketidakserasian temperamen antara orang tua dan remaja, seperti pola asuh orang tua yang tidak empatetik dan cenderung dominasi. Semua kondisi di atas sering memicu timbulnya perilaku agresif dan temperamen yang sulit pada anak dan remaja. Situasi dan kehidupan telah terbukti bahwa terdapat hubungan yang erat antara timbulnya gangguan mental dengan berbagai kondisi kehidupan dan sosial masyarakat tertentu, seperti kemiskinan, pengangguran, perceraian orang tua, dan adanya penyakit kronik pada remaja. Bullying adalah perilaku pemaksaan atau usaha menyakiti secara psikologik maupun fisik terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih lemah oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat. Selanjutnya ada bullying dapat bersifat yang pertama itu fisik seperti mencubit, memukul, memalak, atau menampar. Selanjutnya itu ada psikologik seperti mengintimidasi, mengabaikan, dan diskriminasi. Selanjutnya ada verbal seperti memaki, mengejek, dan menfitnah. Semua kondisi ini merupakan tekanan dan pengalaman traumatis bagi remaja dan seringkali mempresipitasikan terjadinya gangguan mental bagi remaja. Program pencegahan dan pengobatan gangguan mental diantaranya melakukan aktivitas fisik secara rutin, mengkonsumsi makanan sehat, hindari kebiasaan tidak sehat, meditasi, tertawa, memiliki orang terdekat, melakukan yoga, memiliki tidur yang cukup. Selanjutnya ada program pencegahan dan pengobatan gangguan mental. Menurut Vikram Petel 2001, rehabilitasi merupakan suatu proses dalam membantu orang-orang menemukan jalan untuk kembali kepada kehidupan normal mereka sebelum mereka sakit. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam proses rehabilitasi ini menurut Petel 2001 adalah sebagai berikut. Yang pertama itu meyakinkan bahwa penyakit mereka benar-benar dapat diobati. Selanjutnya merencanakan rehabilitasi bersama pasien dan keluarga
menyarankan berbagai kegiatan yang mungkin dapat pasien lakukan dan menyenangkan baginya. Ingatlah selalu kemampuannya sebelum ia sakit ketika merencanakan rehabilitasi. Selanjutnya, lakukan konseling pada keluarga pasien sehubungan dengan pengobatan kepada pasien. Sebagai orang dewasa, artinya biarkan ia membuat keputusan sendiri. Ajaklah ia untuk melakukan kontak sosial dengan orang lain seperti dengan teman-teman, tetangga, dan saudara-saudara. Pasien dengan tipe religius dapat dianjurkan mengikuti kegiatan-kegiatan spiritual selama tidak memengaruhi pengobatan medisnya. Rujuklah pasien ke perusahaan lokal yang diketahui dapat memberikan pekerjaan bagi orang-orang dengan keterbatasan. Selanjutnya rujuklah ia untuk pelatihan kejuruan seperti bertukang atau keahlian lainnya. Monitor kemajuan secara teratur dan gunakan pertemuan lanjutan ini dengan memberikan konseling kepadanya sesuai dengan gangguan kesehatan jiwanya dan kesulitan hidup yang Selanjutnya, meningkatkan kepatuhan terhadap regimen perawatan medis. Pasien memerlukan dukungan, bukan disalahkan. Konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap terapi jangka panjang adalah tidak tercapainya tujuan terapi dan meningkatnya biaya pelayanan kesehatan. Peningkatan kepatuhan pasien dapat meningkatkan keamanan penggunaan obat. Kepatuhan merupakan faktor tertentu yang cukup penting dalam mencapai efektivitas suatu sistem kesehatan. Memperbaiki kepatuhan dapat merupakan intervensi terbaik dalam penanganan secara efektif suatu penyakit kronis atau jangka panjang. Sistem kesehatan harus terus berkembang agar selalu dapat menghadapi berbagai tantangan baru, serta diperlukan pendekatan secara multidisiplin dalam menyelesaikan masalah ketidakpatuhan. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu psikologi kesehatan dikembangkan untuk memahami bagaimana pengaruh psikologis terhadap kualitas kesehatan seseorang. Hal lain yang mendasari berkembangnya ilmu psikologi kesehatan adalah tentang bagaimana seseorang untuk tetap menjaga kesehatannya dan berbagai hal yang dapat menyebabkan seseorang jatuh sakit, serta hal-hal apa saja yang seharusnya dilakukan untuk memperbaiki keadaan seseorang tersebut. Peran psikologi kesehatan adalah untuk mempromosikan intervensi untuk membantu orang agar tetap sehat dan juga mengatasi kesakitan yang dideritanya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.